Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga sampai saat kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat terkait bekal pemimpin. Untuk saudara kaum muslimin yang berbahagia, untuk menjadi pemimpin, seseorang haruslah memiliki bekal yang cukup. Bekal itu berupa kekuatan yang akan digunakan untuk menggerakkan semua orang yang dipimpin. Kekuatan itu merupakan buah pikiran atau ide, pendapat, wawasan, serta kemampuan melihat masa depan untuk menentukan arah kemana lembaga yang kita pimpinnya akan dikembangkan. Potensi yang ada, cara-cara yang akan ditempuh, serta bahkan bagaimana mengatasi rintangan yang akan timbul dalam berbagai bentuknya. Kemudian pemimpin yang tidak memiliki kelebihan, maka lembaga yang dipimpinnya tetap berjalan tetapi tidak memiliki jiwa atau ruh. Institusi itu hanya sebatas menjalankan kegiatan formal sahaja. Suasananya akan menjadi kaku, penuh raga tanpa jiwa atau ruh, maka hanya bergerak manakala digerakkan dan tidak lama akan mati. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Ibnu Umar pernah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab yang berat tidak hanya kepada sesama orang dipimpinnya, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala jika kamu mampu menjadi seorang pemimpin yang adil dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam praktiknya tidak semua mampu menjalankan peran kepemimpinan dengan baik. Kaum muslimin yang berbahagia, setidaknya ada 5 sikap yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yaitu ikhlas, menjalankan amanah kepemimpinan dan semata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan petikan Al-Qur'an berikut yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Quran surat An-Nisa ayat 125. Kemudian sikap yang kedua adalah sabar dan ikhlas. Kesabaran terdiri dari pengetahuan, keadaan, dan amal. Pengetahuan seperti pohon, keadaan seperti ranting-ranting, dan amal seperti buah. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa maslahat keagamaan terdapat dalam kesabaran, sehingga dalam diri manusia harus timbul dorongan untuk melakukan kesabaran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Sajadah ayat 24 yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Kaum muslimin yang berbahagia, sikap yang ketiga ialah istiqomah. Berkaitan dengan segala perkataan, perbuatan, keadaan, dan juga niat. Umar bin Khattab pernah mengatakan, istiqomah artinya engkau teguh hati pada semua perintah dan larangan serta tidak menyimpang seperti jalannya berubah. Sementara Utsman bin Affan
berkata, istiqomah adalah artinya amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang keempat adalah ikhtiar. Ikhtiar yang maksimal itu berusaha sekuat tenaga dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sikap yang terakhir yaitu tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara terbaik untuk menghadirkan ketentangan dan kasih sayangnya. Tawakal menjadi salah satu penilaian tingkat keimanan seorang muslim. Tak bisa dipungkiri, di berbagai situasi bertawakal mungkin menjadi hal yang terasa berat dilakukan. Tawakal harus datang dalam diri hati. Tawakal tidak keluar dari ucapan atau lisan. Demikianlah 5 modal penting bagi seorang pemimpin. Semua upaya itu adalah ikhtiar terbaik bahwa tiada daya dan upaya melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sudah sepatutnya seorang pemimpin memiliki 5 bekal dalam menjalankan amanahnya. Sekian dari dakwah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dijalankan dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.